Shalom jemaat Tuhan, selamat malam. Saya percaya setiap kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa punya pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu malam ini saya mau menyapa setiap kita. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur sama Tuhan Yesus Kristus buat hari ini, buat kasih karunia Tuhan. Mari datang sama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan. Katakan Bapa, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Sebab itu kami mau terus bergantung, bersandar sama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami mengenalmu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyertai MBS hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, katakan sama-sama. Engkaulah kekuatanku Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah kuatku, tempatku bersandar. Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, yang ku perlu di setiap waktu. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, tempatku bersandar. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, yang ku perlu di setiap waktu. Mengenalmu, mencintaimu, hatiku merindu. Mengenalmu, mencintaimu. Yesus, kau segalanya bagiku. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, Engkaulah kuatku, tempat kami bersandar Tuhan Yesus. Engkaulah nafasku, katakan yang ku perlu di setiap mengenalmu, mencintaimu, hatiku merindu. Mengenalmu, mencintai. Yesus, kau segalanya. Jemaat Tuhan sekali lagi sama-sama katakan, mengenalmu Tuhan. Oh, hatiku. Kami katakan kami mau mengenalmu lebih lagi. Mengenalmu, mencintaimu. Yesus, kau segalanya, kau segalanya. Yesus, kau segalanya. Katakan, Yesus, kau segalanya. Yesus, kau segalanya bagiku. Haleluya, Jesus. Kami mau mengenalmu lebih lagi. Ya Tuhan, ya Allahku. Yesus, kau segalanya. Yesus, engkaulah nafasku. Kami perlu, kami rindu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam Maranatha Bible Study dan kita senang. Dan tentunya dengan doa kami dan harapan kami,
semuanya saudara dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Dan biarlah dalam keadaan seperti ini kita keluar semuanya sebagai pemenang dan bukan sebagai korban. Saudara, kalau saudara masih ingat, 5 minggu yang lalu berturut-turut 5 kali dalam 5 kali pertemuan MBS kita bicara tentang karakter. Nah, saudara sekalian, karakter ini sangat penting sehingga saudara bisa melihat karakter dirimu sendiri dan orang lain. Lalu kita mengadakan penyesuaian. Nah, saudara, karakter saudara dan saya itu bisa diubah kalau kita menyadari ada sesuatu dalam diri kita. Jadi itulah yang kita mau belajar pada hari ini adalah kesadaran diri. Seperti kita mengambil kaca atau cermin, kita pikir kita sudah bagus, ya kan, kita pikir muka kita sudah bersih, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika saudara lihat cermin, nah ternyata ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah saudara, sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami mau belajar sebagian daripada firman Tuhan, motivasi, dan kami mau belajar pada hari ini adalah kesadaran diri kami. Biar kami menyadari diri kami masing-masing, ya Tuhan. Kami tahu dalam diri kami ada yang baik dan ada yang tidak baik atau bahkan merusak orang lain. Tapi Tuhan, kami mau belajar untuk menentukan masa depan kami masing-masing dan untuk menentukan karir kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hidupkan firman Tuhan ini, hidupkan pengajaran, dan biarlah kami mau belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, judulnya sudah jelas, kesadaran diri. Nah, saudara, kenapa dikatakan kesadaran? Karena kita kadang-kadang tidak sadar, bukan berarti pingsan, bukan, ya kan, bukan berarti tidak sadar itu pingsan, bukan. Tetapi maksudnya itu kita dalam keadaan normal, tetapi kita tidak sadar. Nah, itu dalam bahasa Inggris dikatakan self-awareness. Nah, saya masuk lagi di sini. Nah, saudara sekalian, pengertian, kita lihat pengertian kesadaran diri atau self-awareness. Itu dia kata aware itu adalah kata benda, ness lagi adalah menjadi kata benda, noun. Nah, saudara sekalian, kesadaran diri menurut Daniel Goleman adalah kemampuan seseorang, ingat, kemampuan seseorang untuk mengetahui kekuatan, karena kita mempunyai kekuatan dan kita mempunyai kelemahan, dan di dalam saudara ada dorongan, motivasi, driven up, itu didorong oleh apa, ya kan. Kemudian di saudara dan saya mempunyai nilai-nilai. Nilai itu apa tuh? Value itu sepertinya integritas, kejujuran. Nah, itu nilai itu. Nah, saudara, lalu dan dampaknya pada orang lain. Jadi saudara, kemampuan saudara dan kelemahan saudara dan saya ada dampak kepada orang lain. Nah, kita lihat dengan perincian lebih jelas. Kesadaran diri itu adalah satu, kemampuan seseorang mengerti dan memahami dirinya, siapa dirinya. Nah, saudara diminta untuk mengerti, memahami diri saudara masing-masing. Nah, kalau kita mengerti kemampuan saudara untuk mengerti, ya kan, jangan saudara tidak mau mengerti. Pokoknya aku udah mau tahu, ya kan, kamu mesti mengerti aku. Tidak bisa. Kita tidak bisa model itu. Dan saudara mesti memahami dirimu ini siapa dan bagaimana. Nah, jelas kalau kita lihat di sini, kita masuk di dalam diri saudara dan saya mempunyai kelebihan dan kelemahan. Sudah jelas, saudara mempunyai kelebihan, ya kan, kemampuan saudara ada kelebihan. Tetapi ingat, semua kita mempunyai kelemahan, semua. Jadi sekali lagi, saudara sebagai manusia hari ini nih, semua sudah rusak, ya kan, semua sudah rusak. Dan istrimu itu adalah makhluk yang rusak, suamimu adalah makhluk yang rusak. Jadi saudara, kalau engkau mau mencari gereja yang
sempurna atau agak-agak sempurna, saudara carilah di mana kalau ketemu, ya kan, kalau ketemu ini nih. Nah, saudara tidak memahami dirimu, tidak engkau memahami. Engkau maunya itu yang mencari yang sempurna, yang sesuai dengan keinginan aku. Saudara, saya jawab, tidak ada dan tidak akan menemukan itu, tidak akan. Nah, disinilah peranan kasih Tuhan. Jadi saudara, engkau mesti mengetahui kelebihanmu dan kelemahanmu, kekurangan. Yang ketiga, engkau mesti mengetahui potensi yang engkau miliki. Saya percaya kita semua mempunyai potensi, kekuatan yang kita miliki. Masing-masing itu berbeda. Perbedaan ini saudara artinya kita saling membutuhkan. Bukan aku lebih hebat, aku bisa khotbah lebih bagus, ya kan? Aku bisa nyanyi lebih bagus, aku bisa cari duit lebih pintar, ini kan? Saudara, bukan itu yang kita tonjolkan atau kelemahan orang lain yang kau tonjolkan, bukan. Nah, saudara, yang keempat, saudara mesti mengetahui lagi perasaan yang dirasakan orang lain, dampak akibat daripada kelebihanmu dan kelemahan. Contoh tadi, kelemahanmu apa yang akan mengakibatkan orang lain? Apa itu? Nah, saudara, saya mundur sebentar. Hari ini kita masuk ke dalam zaman pandemi. Di dalam masa pandemi ini, saudara, kalau engkau tidak mengetahui kesadaran dirimu, engkau dalam pergaulan sehari-hari tanpa sadar nih, tanpa sadar, engkau tanda kutip garang, tanda kutip keras, bahwa engkau menunjukkan engkau sedang stres atau engkau sedang depresi, entah marah, entah ngomong kasar, ya kan, saudara lihat di dalam media sosial engkau bisa lihat, dan bahkan kata-kata hewan juga keluar, ya kan, ngomong lagi kafir lagi dan sebagainya, dan lalu masuk pada ranah penghakiman dan menghukum orang lain. Nah, saudara, ini dampaknya bagi orang lain. Engkau tahu tak, sadar tak bahwa perbuatanmu dampaknya bagi orang lain itu apa? Kalau dampak bagi orang lain itu adalah positif, membangun dia, ya puji Tuhan, ya kan? Nah, saudara, apa yang menjadi minat, nilai, dorongan, dan aspek yang lain yang berhubungan dengan pengenalan dirimu. Jadi saudara gini, sebetulnya di dalam hidup saudara, bakat saudara itu apa minatnya itu? Nah, nanti kita akan lihat. Kemudian saudara sekalian, kita ini mempunyai nilai, value masing-masing. Nilai itu atau virtue, ya kan, nilai saudara apa? Ya kan, nah, saya minta mengharapkan bahwa kita anak Tuhan mempunyai nilai seperti Kristus, nilai seperti Tuhan Yesus. Nah, kemudian di dalam hidupmu, apa yang mendorong engkau melayani? Apa yang engkau didorong dalam memberi? Dan kemudian yang berhubungan dengan pengenalan dirimu. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Nah, saudara, kalau engkau menyadari dirimu, engkau sadar dirimu, saya sadar diri saya, maka saudara itu akan menentukan karir engkau, akan menentukan ini. Jangan begini, ya ini jangan begini nih. Kalau saya lihat mayoritas yang sekolah atau mahasiswa yang dalam sekolah tinggi teologi, ya, mayoritas semuanya mau jadi gembala sidang. Semua itu. Ditanya lagi, aku mau merintis. Pertanyaan saya ini nih. Saudara, potensimu apakah di sana? Ya kan, kekuatanmu apa di sana? Talentamu apakah engkau sebagai gembala dan perintis di sana? Nah, kalau engkau tidak sadar, maka kita rame-rame menjadi perintis. Akhirnya, saudara, saya minta maaf dulu, gereja itu berjalan di tempat, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Orang lain sudah ke bulan, saudara baru jalan ke airport. Ini tadi kan. Karena kita belum mengerti kesadaran dirimu, belum menguasai
Nah, itulah sebabnya pada hari ini kita coba kita belajar kesadaran diri saudara. Bisa katakan amin? Nah, ini bukan menghakimi, nanti saudara tulis masing-masing kekuatanmu apa dan kekuranganmu apa. Saya ambil contoh ini. Anak sulung menyadari keadaannya. Dia sudah terhilang, lalu hidupnya itu merana, lalu dia menyadari, dia sadar ini. Nah, coba kita bayangkan kalau anak sulung itu tidak menyadari, dia terhilang selama-lamanya. Nah, beda dengan anak sulung. Anak sulung tidak menyadari. Sebetulnya anak sulung tidak menyadari bahwa dia sudah terhilang. Dia pikir aku di rumah bapak, aku dalam gereja, aku melayani, ya kan, semuanya ada pada aku. Tetapi kalau kau lihat, sifat anak sulung ini berbeda jauh, kontras dengan bapaknya. Jadi saudara, si sulung tidak menyadari. Contoh lagi yang lain, Raja Daud sadar bahwa dia telah berzina dengan Batseba, lalu suami Batseba itu dia bunuh. Pada suaminya tadi itu pendukung kuat bagi Raja Daud. Raja Daud sehingga menjadi raja dan dia menang dalam peperangan, salah satu disebabkan oleh karena suami Batseba yang berani mati di garis depan. Tetapi dengan sengaja Daud membunuh. Nah saudara, setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan, nabi kecil itu kan, Daudnya sebagai raja sadar, ya kan? Coba kalau dia tidak sadar, dia sadar. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin, penguasa, penggede sudah hebat, ya kan? Kamu tegur aku ya. Nah saudara, dia tidak menyadari bahwa ada kesalahan. Tetapi Daud dengan rendah hati. Kita sudah belajar apa itu rendah hati, ya kan? Karena itu salah satu nilai yang kita minta sama Tuhan, bukan hanya kita khotbahkan, bukan, tetapi itu akan keluar, ya kan, sebagai salah satu nilai ketika kita hubungan dengan baik sama Tuhan Yesus. Nah saudara, ada orang kaya dan Lazarus, masih ingat itu? Orang kaya tidak menyadari keadaannya, tidak. Walaupun dia tiap hari pesta, tiap hari pakai baju linen halus, ungu. Saudara perhatikan di sini. Dia tiap hari pakai baju linen halus, linen itu mahal itu. Baju batik linen itu jutaan. Dan dia tiap hari pakai baju linen itu. Warna cuma satu, ungu. Dan dia pesta tiap hari pesta. Saudara, sebetulnya orang kaya ini tidak buat dosa loh sebetulnya, ya kan? Tetapi saudara, dia tidak menyadari bahwa tidak ada kasih Tuhan. Kalau dia ini anak Tuhan, tentunya dia menyadari di depan mata dia ada orang miskin, di depan mata dia. Namanya Lazarus. Orang kaya ini saudara, sayang sekali namanya tidak dicatat dalam Alkitab. Lazarus yang miskin, yang berebutan makanan dengan anjing, ya kan? Ini namanya ada saudara ini. Nah, orang kaya tidak menyadari. Dia tidak menyadari. Dia pikir itu kan harta aku kan, uang aku kan. Ngapain aku mau memberi? Aku capek-capek cari duit ini kan nih. Saya tidak tahu duitnya ini boleh nipu atau boleh korupsi, saya juga tidak tahu ini kan. Tetapi yang jelas dia kaya, sangat kaya. Dan hidupnya tidak menyadari. Saya ambil satu lagi nih. Ya kan saudara lihat Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak menyadari, bahwa dia dipercayai oleh Tuhan Yesus. Dia sebagai bendahara. Kalau dia tidak dipercayai, ngapain? Kemudian Yudas ini yang dikasihi dan bakal menjadi pemimpin. Dia bakal jadi pemimpin dunia dan kekal loh ini nih. Ya kan, dia jadi pemimpin di surga dan di bumi. Karena Yesus mempunyai 12 suku Israel, 12 murid Yesus. Nah, itu ada Yudas di situ. Tetapi Yudas tidak menyadari ke depan. Dia tidak menyadari. Yang dia lihat adalah sekarang yang penting aku dapat duit dulu, aku mau beli rumah dulu, aku mau beli tanah dulu. Yang penting aku jual Yesus, masa bodoh. Ya karena saudara,
dia tidak menyadari akan ke depan. Nah, kita masuk lebih lanjut ya. Nah, lalu pertanyaan, apa yang biasanya kita tidak sadari? Apa itu? Ya kan ini. Biasanya oleh karena tidak sadar ini saudara, kita biasanya tidak sadar itu. Biasa tidak sadar. Maksud saya tidak sadar itu bukan pingsan, bukan. Kita tidak sadar ini nih. Ya kan, karena itu sudah menjadi habit, kebiasaan yang kita lakukan, mungkin jadi sebuah kebudayaan dalam keluarga, dalam masyarakat, atau apapun ini. Kita lihat di sini. Saya hanya mengambil beberapa contoh saja, tidak banyak. Saudara tidak sadar adanya kebiasaan jelek, kebiasaan buruk, bad habit, apa itu? Ya kan, salah satu. Saudara suka gosip enggak ini nih? Ya kan? Menggosip orang lain. Di belakang orang itu engkau jeleki dia. Engkau menjelekkan, apalagi kalau engkau menjelekkan seseorang dengan tujuan menghancurkan orang itu. Nah, itu kebiasaan bukan saja jelek, bukan hanya tidak bagus, tetapi kebiasaan merusak dan menghancurkan. Destructive habit, distractions habits. Jadi suatu habit, suatu kebiasaan yang menghancurkan masa depan orang itu. Kenapa? Karena dia pahit, dia dendam. Nah, itu sudah jadi kebiasaan. Mungkin kebiasaan itu dari orang tuanya, kebiasaan itu dari warisan nenek moyang mungkin, ya kan, sehingga dia ada roh dendam itu. Roh dendam tidak akan habis-habis, roh dendam tadi. Ini Kristen loh ini nih. Ini saya bicara orang Kristen ini. Jadi saudara, ada lagi ini nih, kebiasaan jelek. Apalagi itu? Suka penghakiman orang lain, gosip tadi itu kan saudara. Apalagi ini nih? Ya kan banyak, saya tidak sebutkan lagi di sini. Mungkin juga kebiasaan, apalagi ini? Ya kan tidak tahu. Nah, yang penting gini, saudara coba ambil kertas, ya kan, saudara tulis, ya kan, setelah ini atau saat ini tidak apa-apa, tulis coba ini nih. Jangan hari ini saja, mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Coba tulis. Kebiasaan jelek saya adalah, saudara tulis ini, tulis. Ya kan. Nah, kita tidak sadar ini nih. Nah, itulah sebabnya engkau perlu cermin. Ya kan, engkau perlu ada kawanmu yang memberitahukan. Ada cermin. Saudara, ini perlu, sangat penting. Nah, ketika engkau ditegur, ya kan, diarahkan oleh kawanmu, saudara jangan marah, ya kan ini, jangan ngambek, ya kan itu urusan aku, ya kan, tidak usah kau ikut campur, tadi kan, bukan itu saudara, bukan, karena dia sayang pada engkau, engkau mesti terbuka, engkau mesti berani menerima, apalagi engkau sebagai pemimpin, engkau mesti open minded, maksud itu apa itu? Jiwamu terbuka dan engkau mempunyai jiwa rendah hati. Orang rendah hati siap untuk ditegur. Baik itu keras, ya kan, lembut atau tidak baik, engkau terima aja. Kita coba lihat di sini. Orang-orang yang berhasil dalam hidup ini adalah mereka yang membentuk kebiasaan-kebiasaan positif. Engkau lihat nih, lihat. Kita lihat, ya kan, misalnya Bill Gates mungkin ya kan sudah bisa lihat. Ada lagi siapa itu orang kaya itu Warren itu kan ya. Nah, saudara bisa lihat dia berhasil. Kenapa dia berhasil? Karena dia membentuk kebiasaan-kebiasaan positif. Di antaranya yang saya tahu, mereka hidup itu adalah memang dia cinta Tuhan, kebiasaan baca Alkitab, kebiasaan doa, dan kemudian saudara tahu kembalikan milik Tuhan itu sudah kebiasaan itu. Ya kan, seperti Colgate sudah kebiasaan dia kembalikan, bahkan 90% dia kembalikan untuk Tuhan. Dan kemudian saudara, mereka ini biasa hidup di dalam kesederhanaan. Bukan dapat duit lalu beli mobil mewah segala macam, ya itu boleh saja, tetapi mereka hidup itu mempunyai kebiasaan positif. Saya ulang lagi, kebiasaan positif. Ya kan, bukan bangun siang kan, ya kan, orang lain bangun jam 5, jam 6, dia bangun jam 10,
Ini kebiasaan yang jelek. Nah, saudara, kita lihat yang kedua. Kebiasaan lagi yang dari kita yang tanpa sadar adalah suka menunda-nunda. Procrastination, nunda-nunda. Ini ada pekerjaan, ya kan? Dan engkau mesti isi, diberikan waktu sebulan umpama tadi. Dan engkau tidak kerjakan itu. Kan masih lama, ya kan? Masih 3 minggu lagi. Engkau masih lama. Oh, masih 2 minggu lagi. Oh, masih lama. Seminggu lagi masih lama. Nah, ketika besok mau dikumpul, saudara baru kerjakan itu sampai pagi. Suka menunda-nunda padahal ada pekerjaan lain lagi yang sedang menunggu saudara. Nah, saudara perhatikan di sini. Biasanya yang suka menunda ini nih, dia ahli ini. Ahli pinter mencari alasan kenapa ditunda-tunda. Ini pintar dia. Dia akan mencari alasan nih, dia ahli nih. Saudara perhatikan di sini ada kata ahli. Ini hebat ini. Dia ahli mencari alasan mengapa ditunda-tunda. Ya kan, tidak mengambil keputusan. Keputusan pun mesti segera diambil. Dia nunda-nunda. Nanti besok lah kan. Nanti selesai sendiri dia bilang gitu kan ya. Padahal ada lagi masalah lagi yang lain. Nah, saudara, ini engkau sadar apa enggak ini nih? Ya, kalau sadar saudara, ya kita bertobat, amin. Gampang gitu ya. Nah, jalan keluarnya adalah saudara belajar selesaikan hari ini. Besok ada urusan lain. Kalau bisa urusan besok saudara kerjakan hari ini kalau bisa. Ya kan ini tadi. Kalau ada PR besok saudara kerjakan hari ini. Saya dulu diajari di sekolah kami, di SD, besok ada pelajaran yang belum kamu dijelaskan oleh guru, misalnya tadi pasal 4 tadi kan, hari ini baca. Ya kan baca walaupun tidak mengerti. Kemudian yang diajari tadi hari ini baca lagi. Jadi saya waktu pulang setelah makan yang tadi diajari saudara, entah itu ilmu bumi misalnya tadi kan, sejarah saya baca lagi. Dan untuk besok itu kan sudah jelas, bab berikut itu saya baca. Walaupun tidak mengerti ini, saya baca. Akhirnya saya dapat 3 kali pelajaran itu. Nah, saudara sekalian, ini adalah bahasa Inggris oleh Lau Erikson. Sebetulnya life is like a taxi. Hidup ini seperti sebuah taksi, mobil Grab atau mobil apa tadi, taksi. Kemudian saudara tahu taksi itu kan ada meter itu. Meter itu tetap berjalan. Walaupun engkau berjalan, meternya berjalan. Walaupun engkau stop oleh karena lampu merah, meter itu tetap berjalan. Artinya apa? Hidup saudara dan saya 24 jam. Engkau mau kerjakan, waktumu tetap habis. Engkau tidak kerjakan, hanya tidur, makan tidur, waktumu tetap habis. Itu artinya tadi itu. Jadi kalau engkau mengerti hal ini saudara, buatlah hidupmu semaksimal mungkin. Nah, ini harapan kami adalah supaya saudara sadar. Bisa katakan amin. Saudara jangan menunda. Oh, nanti besok malam ya. Besok malam lagi nih. Untuk baca Alkitab. Misalnya, oh nantilah, nanti saya doa itu. Oh nantilah ini, nanti kan. Yuk kita melayani itu, di situ ada anak-anak itu. Perlu dikunjungi. Walaupun kita dalam COVID ini saudara cukup 2-3 anak cukup, deketi, oh nanti kan. Nah di sebelah sini ada yang sakit ya kan, apalagi zaman pandemi ini ada yang sakit, oh nanti saya kunjungi. Nanti punya nanti, orang itu sudah mati ya kan, sudah mati. Dia mati ternyata dia tidak dengar firman Tuhan. Nah dia mati masuk neraka. Nah saudara coba belajar, jangan menunda-nunda. Bisa katakan amin. Nah yang ketiga saudara ini. Yang ketiga adalah kita merasa ketakutan. Adanya fear. Fear kenapa? Saudara ingat pada zaman ini adalah zaman pandemi. Zaman pandemi gereja itu berubah.
Gereja dulu, ini sebelum pandemi, sebelum COVID, gedung besar, pakai lampu lighting, ketok ini kan, sound systemnya mahal, ya kan, bangkunya empuk tadi kan, dan yang khotbah pun bersemangat mau ini kan, padahal itu dia hanya motivasi itu kan mendorong saudara. Dan saudara, apa yang terjadi pada hari ini? Apakah itu masih dibutuhkan hari ini? Nah saudara, banyak pendeta kita perintis mendambakan gedung gereja. Ya kan, ini mesti pada ada gedung ini kan. Kalau ada gedung tidak bisa loh ini kan. Mesti ada gedung. Nah saudara sekalian, hari ini gereja itu kita kembali kepada gereja mula-mula. Gereja mula-mula ada di mana? Di gedung ya. Tidak ada. Ya kan, justru dalam gedung itulah gereja merosot. Di dalam gedung itulah anak Tuhan tidak mengerti tentang kebenaran. Nah saudara, kita perlunya berubah hari ini nih. Kita perlu adanya berubah, jangan takut. Ya kan. Nah hari ini ada istilah itu, gereja itu adalah bukan gereja yang bawa koper berat, itu bukan. Gereja hari ini adalah membawa hanya backpacker, hanya tas kecil di situ. Ya kita bisa jalan ke sini, jalan ke situ. Nah kita lihat di sini, banyak manusia berubah jika sudah mengalami kesulitan dan masalah. Nah di sini, jadi manusia itu setelah dia mengalami kesulitan, ya kan, lalu dia berubah. Nah kenapa selama ini dia tidak mau berubah? Karena takut, ya kan. Kalau aku berubah, bagaimana ya? Kalau gereja aku berubah, bagaimana? Nah saudara, kita bisa berubah dan tidak ada ketakutan jika sikap hati kita mau berubah dan pikiranmu berubah. Jadi saudara, inilah yang engkau sadar. Kenapa manusia tidak mau berubah? Kenapa? Karena sikap hatinya tidak mau berubah. Aku inilah, aku model ini, dan dia tidak mau berubah. Dan dia kutip firman Tuhan lagi ini. Padahal kutipan salah itu. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, hari ini, dan besok. Aku pun tidak berubah. Kalau aku dulu bohong, aku hari ini suka bohong. Yang ke depan suka nipu. Nah saudara, dia tidak berubah itu. Nah jadi dia merasa dia mantap, aku ini sudah mantap ini nih. Nah saudara perhatikan, kita mesti berubah. Bisa katakan amin. Bukan berarti kita jadi bunglon, bukan. Bukan jadi bunglon, bukan. Tapi saudara, kita berubah untuk kemajuan. Kita berubah, hidup kita, karakter kita ini semakin seperti Kristus Tuhan. Bukan seperti, ya, yang bukan daripada Tuhan. Ya, saudara, kita perlu berubah. Nah saudara, ini membutuhkan sikap hatimu. Sikap hatimu bisa berubah kalau saudara mengerti pelan-pelan ini kan, hidupkan firman Tuhan dalam hidupmu. Ya saudara, itu yang ketiga yang perlu kita sadari, ya kan, ada ketakutan. Ya kan, ada ketakutan. Ya bagaimana saat ini, apalagi dalam pandemi ini saudara. Ya kan, gedung gereja nggak ada lagi, ya kan, apalagi gedungnya sudah kecil, ada jauh ya saudara. Nah coba kita lihat yang lain. Yang keempat, cepat puas. Cepat, ya kan, cepat. Dia bilang kehadiran tadi itu sudah ada 30 orang, sudah dia puas. Ya kan, kehadiran yang jelas di bawah 100, dia sudah puas. Nah saudara, cepat puas dan tetap tinggal di tempat nyaman adalah musuh kesuksesan. Saudara perhatikan di sini. Ketika engkau nyaman, ya saya sudah beritakan Injil 1 tahun, saya dapat 1 jiwa. Oh sudah jadilah cukup 1 jiwa kan. Saudara ingat, itu adalah musuh dari kesuksesanmu. Ketika engkau cepat nyaman, engkau berasa di tempat yang nyaman, disitulah engkau mulai jatuh. Musuh dari kesuksesan. Saudara sekalian, kita terima kasih pada Tuhan. Tuhan menggoncangkan seluruh muka bumi hari ini. Semua itu gereja atau bukan gereja, tempat tinggal atau apapun digoncang. Supaya kita jangan tinggal di tempat yang nyaman. Nah biasanya
Mereka ini yang cepat puas, nyaman, dihantui dengan pikiran. Ini, apa itu? Apa yang akan terjadi jika saya gagal? Dia takut gagal ini nih. Kalau aku nanti coba ini, gagal enggak ini nih? Kalau aku coba dengan kelompok sel, dengan sel media daring, sel melalui dengan media sosial, bagaimana kalau gagal? Aku mesti kumpul di gedung loh ini kan, di gedung tadi kan. Nah saudara, saya akan jawab, engkau kalau gagal, itulah tempatmu untuk keberhasilan. Saya ambil contoh lagi. Saudara, saya masih ingat dengan pemilik Honda, namanya Ichiro Honda. Dia kan sukses kan? Punya sepeda motor yang sukses, mobil yang sukses hari ini sampai mendunia. Satu hari dia ditanya oleh wartawan, Pak Honda, berikan saya definisi kesuksesan. Jadi, dia jawab apa? Dia jawab ini. Sukses itu terdiri dari 99% kegagalan. Jadi sukses itu terdiri dari 99% kegagalan. Saudara lihat dengan Kentucky Fried Chicken. Seorang kolonel di Amerika, ya kan, Kolonel Sanders, dia sudah pensiun, kemudian dia mau berdagang, dia mau jual ayam, ya kan, ayam apa itu, Kentucky tadi. Dia ada resep dan dia tidak pernah masak. Itu resep dari mamanya, tapi mamanya sudah meninggal, nggak ada lagi. Lalu dia coba buat, sudah buat. Dia buat di kotanya, titip ini kepada rumah makan, ini titip ya, kalau laku bayar. Saudara, dia titip di kota dia, satu toko, satu rumah makan tidak mau, 20 rumah makan juga nolak, sampai 50 rumah makan nolak. Lalu dia coba keluar dari kotanya, ke kota yang lain. Itu juga nolak, semua nolak saudara. Ya kan, padahal ini titip jual ini nih. Kalau laku bayar, kalau tidak laku ya tidak apa-apa. Saudara, apakah Kolonel Sanders ini berhenti? Ya kan, sudah 100 toko rumah makan yang dia mau titip nolak semua, dalam kota maupun keluar kota yang dia tinggal. Lalu dia coba lagi pergi ke negara bagian yang lain atau provinsi yang lain, dia coba pergi. Semua nolak itu. Ya kan, cuman yang menerima itu adalah yang rumah makan yang ke-128. Saudara, dia sudah sekian bulan, sekian tahun, ya kan, uangnya sudah gak ada, ya kan, lalu yang satu ini, rumah makan yang kecil, yang mau menerima dia, yang ke-128. Nah saudara, itulah tempat dia berhasil. Dari situ dia pelan-pelan dia berhasil, ya tentunya dia bayar perpuluhan yang lain, dan kebetulan Kolonel Sanders ini, kebetulan ini nih, dia adalah anggota gereja kita, Assembly of God di Amerika. Nah jadi saudara, jangan dihantui apa yang akan terjadi jika saya gagal. Saya jawab, engkau pasti gagal. Sudah lihat lampu ini, nah lampu ini. Dari Thomas Edison itu, sudah berapa kali, ribuan kali gagal. Bahkan gudangnya yang dia buat percobaan itu, labnya itu terbakar. Formula juga yang dia buat terbakar. Apa dia stop? Enggak, dia terus. Saudara, kita lihat di sini, jangan cepat puas dengan segala sukses yang saudara raih. Pada saat Anda merasa puas, nah saudara perhatikan ini, kesuksesan itu akan menjadi apa? Fondasi yang kuat untuk kehancuran, untuk kegagalan, dan malapetaka. Kita lihat dalam Alkitab siapa seperti ini nih. Ya kan, engkau bisa lihat itu Raja Saul, Raja Salomo, dia cepat puas, ya kan. Juga Raja Daud, ya kan, dia sudah jadi raja, dia naik ke atas rumah, jalan-jalan, orang lain perang, dia lihat kiri, kita tahu dia ada wanita sedang mandi. Nah saudara, itulah kejatuhan Daud. Tapi puji Tuhan, Daud setelah ditegur, diarahkan, dia tidak marah,
bahkan dia berterima kasih. Bisa katakan amin. Ketika engkau ditegur, engkau diarahkan, saudara, jangan gengsimu naik. Nah, ketika gengsimu naik, engkau marah, engkau mesti sadar. Sadar tak saudara, bahwa engkau ada sesuatu yang kurang tepat, yang kurang baik. Lalu saudara mulai membalas itu dengan tindak-tindakan menghancurkan orang itu. Destruktif. Karakter destruktif. Itu sangat jahat, sangat jelek. Jadi saudara sekalian, kita jangan cepat puas. Bukan berarti saudara ambisius, bukan. Ya kan, bukan berarti ambisius. Aku ingin ini, bukan itu, bukan. Ya kan, saudara sudah menangkan 1 tahun 1 jiwa, minta sama Tuhan. Tahun depan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan 2 jiwa. Tahun ini engkau bisa membawa 10 anak. Tahun depan saudara bisa minta Tuhan, Tuhan, aku minta 12 lah Tuhan, itu kan. Cuman 20% itu kan, 12 anak. Kan. Nah saudara, kita terus ini, menggali terus ini. Bukan ambisius, bukan ya. Nah saudara, itu beda. Nah, ada alasan. Alasan-alasan yang kelima adalah alasan membenarkan diri. Nah saudara, ini adalah kesalahan kita semua ini. Kalau ada masalah, kalau engkau disalahkan oleh orang lain, engkau selalu membenarkan dirimu. Itu saya benar. Karena apa? Ini sudah dilakukan oleh manusia pertama, Adam. Ketika Adam makan buah, saudara, Tuhan datang pada Adam. Adam, kenapa engkau makan buah itu? Buah itu aku katakan jangan dimakan. Apa kata Adam? Ya kan? Padahal Adam adalah kepala rumah tangga. Dia yang bertanggung jawab. Apa kata Adam? Bukan salah aku Tuhan. Nah ini gaya saya ngomong tadi. Bukan salah aku. Tuh Hawa itu. Ya kan? Hawa ini yang engkau berikan untuk aku. Ya kan? Sebetulnya aku tidak butuh Hawa. Kata lain itu. Ya kan, dia katakan itu Hawa itu. Lalu ditanya Hawa, kenapa? Hawa membenarkan diri lagi. Bukan aku, ular ini tadi kan. Nah saudara, ini sudah biasa bagi manusia berdosa. Lalu dia membenarkan dirinya. Saudara perhatikan dari katakan George Washington Carver, ya kan? Apa dikatakan lagi? 99% kegagalan ini adalah mereka yang punya kebiasaan membenarkan dirinya alasan. Jadi 99% manusia yang gagal, dia selalu mempunyai kebiasaan membenarkan dirinya, ada habit of making excuses, ada kebiasaan untuk mencari alasan. Bukan aku, kamu yang salah, aku benar. Nah itulah 99% orang itu gagal. Itulah sebabnya para pemimpin, saudara, kalau punya karakter seperti ini, saudara, saya jawab, itu bukan karakter pemimpin. Itu pemimpin yang kurang bagus, bahkan bisa menjumuskan. Pada hari saudara berhenti ini, membenarkan dirimu, atau engkau berhenti membuat alasan-alasan, menyalahkan orang lain, pada hari itulah engkau mulai naik ke atas. Amin. Jadi saudara, berhenti. Kita coba belajar berhenti. Jangan membenarkan dirimu. Walaupun engkau sebetulnya benar. Yesus ketika dia disalahkan, Yesus pernah membenarkan dirinya. Ya kan, Yesus tidak pernah ngomong itu, dia diam. Padahal Yesus benar dan dia dijadikan tidak benar. Apakah Yesus itu membela dirinya? Juga tidak. Apakah dia menyalahkan orang lain? Tuh Yudas tadi kan itu. Enggak. Ketika saudara berhenti, saudara membenarkan dirimu dan berhenti menyalahkan orang lain, hari itulah engkau mulai naik ke atas. Bisa katakan amin. Kita mau naik atas, amin. Ya kan, kita jangan mau ke bawah terus. Nah, mereka yang suka akal-akalan dengan alasan
1100 macam alasan, biasanya itu ada unsur apa? Kemalasan. Orang itu malas itu, ya kan? Sebabnya dia selalu membenarkan dirinya, ya kan, nyalakan yang lain. Padahal dia itu malas itu. Saudara, kita belajar dari semut, ya kan? Ketika engkau mentok, semut apa dia stop? Enggak, dia keliling, itu semut, ya kan? Bukan dia stop, dia keliling mencari jalan keluar. Semut mempunyai teamwork dan dia tidak pernah putus asa dan dia tidak pernah menyalahkan yang lain. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, ya kan, yang kita ngomong tadi, kita harus ini menyadari kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Tentunya saya juga ini. Betul, amin. Nah, yang satu, kebiasaan jelek. Coba saudara catat apa kebiasaan jelek. Ya kan? Jangan-jangan kebiasaan menghancurkan orang lain. Waduh, ini jahat. Ini sangat jahat. Ada orang itu kebiasaan menghancurkan orang lain. Kebiasaan sangat jahat. Dan nanti kita akan lihat orang seperti ini saudara jangan bergaul, jangan. Ya kan, nanti bukan hari ini, nanti minggu depan, ya kan, orang seperti ini saudara jangan bergaul. Nanti engkau kena loh, akan nular itu. Nah, yang kita perlu perhatikan, yang engkau perlu sadar dirimu dan saya, sikap suka menunda. Sikap suka menunda-nunda, belum, masih lama, nanti belum. Nah, waktu berjalan terus kan. Kemudian engkau ada ketakutan. Ada ketakutan kalau kita berubah, bagaimana ya? Kalau kita pindah kota, bagaimana? Ya kan, seperti Abraham. Tuhan katakan, engkau sudah mapan di kotamu, umurnya 60 tahun, dia orang kaya. Tuhan suruh engkau pindah keluar dari tempat engkau itu, Ur Kasdim, pindah keluar. Abrahamnya takut enggak? Nah, saudara, dia bergantung pada Tuhan. Dia tidak takut. Saudara jangan takut adanya perubahan, amin. Saat ini pandemi, gerejamu, pelayananmu mesti berubah. Sikap pikiranmu mesti berubah. Tingkah lakumu mesti berubah. Jangan seperti dulu, ada pandemi, semua para pemimpin, aktivis gereja tiarap. Dan itu bukan satu gereja, semua gereja. Gereja tidak siap adanya pandemi ini. Dan yang keempat, saudara ini, jangan cepat merasa puas. Jangan cepat merasa puas. Ketika engkau puas, disitulah engkau hancur. Ya kan, aku sudah begini, sudah mapan. Itulah engkau hancur tadi. Bukan kita ambisius, bukan. Suka membenarkan dirinya sendiri. Akunya benar, ya kan, kamu yang salah. Saudara, biar ini 5 ini saudara menjadi kesadaran kita yang 5 ini, dan kita akan tutup dengan sebuah statement. Semua mereka yang berhasil ini tetap setia pada posisi yang dia ada saat ini dan tidak membenarkan dirinya untuk keluar. Jadi saudara dalam keadaan pandemi ini tetap posisi sebagai anak Tuhan, amin. Posisi yang Tuhan sudah berikan dalam gereja, entah itu guru sekolah minggu, ya kan, entah itu kaum muda, kaum pria atau wanita, tetap setia pada posisimu dan tidak membenarkan dirimu untuk keluar. Ingat, hari ini adalah pemurnian seperti Gideon itu dan lain-lain. Engkau baca Alkitab dari depan sampai belakang, mereka yang setia inilah yang tetap tidak keluar, maka dia akan diberikan mahkota oleh Tuhan. Harapan kami adalah dalam keadaan pandemi, saudara sekalian, tetap setia pada posisimu, setia dalam pelayanan, setia apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui pemimpinmu dalam gereja atau apapun, setia. Bisa katakan amin. Dan jangan membenarkan dirimu, aku keluar, dan tiba-tiba keluar, tinggalkan dengan tiba-tiba. Saudara, itu karakter tidak bagus. Karakter yang tidak tanggung jawab. Itu kita sudah bicara beberapa minggu yang lalu. Karakter tidak tanggung jawab. Dan itu berlaku akan keluargamu.
Kita berdoa, Tuhan, kami biar hari ini Tuhan, biar mau menyadari adanya kelemahan-kelemahan dalam hidup kami dan adanya keunggulan hidup kami. Sehingga hidup kami dapat menjadi dampak bagi orang lain atas kekuatan kami, potensi kami untuk membangun orang lain. Dan biarlah Tuhan kelemahan kami itu diketahui oleh orang lain dan kami tidak tutup-tutupi atau jaga image kami, kelemahan kami, biar kami diketahui dan biarlah kami saling menolong satu dengan yang lain. Karena kami adalah anggota tubuhmu yang berbeda-beda, yang saling membutuhkan satu yang lain. Dan kami adalah sebagai keluarga Allah, karena gereja itu adalah salah satu dilambangkan sebagai keluarga, dan bila kami semuanya keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara sekalian, saudara yang lihat ini, biar saudara dapat berubah dan dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang mau berubah dan kita mau jadi pelaku firman Tuhan, terimalah sukacita, terimalah berkat pada dalam Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, untuk kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati, sampai ketemu yang nyambung minggu depan, Selasa yang kedua. Tuhan berkati. Amin. Buat setiap kebenaran firman Tuhan hari ini, kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau baik. Sebab itu kami mau terus mengucap syukur sama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita sekali lagi bersyukur sama Tuhan yang baik itu. Haleluya, 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 haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari jemaat Tuhan angkat tangan bersama-sama, katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau pilih. Mari perkatakan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setia. Perkatakan dia besar setianya, besar setia. Engkau Tuhan besar, besar setiamu di sepanjang hidup.